Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya, tapi lebih fokus ke coaching saat ini ya. Dikarenakan saya tidak ada di meja readingan ya, saya lagi di luar ya. Dan tetap saya terpanggil untuk pencerahan ya, untuk mencerahkan ingin coaching saja ya, saya terpanggil untuk coaching. Tema kita saat ini energi twin flame, dimana cinta twin flame, yang mungkin kondisinya ada beberapa dari subscriber yang bertanya, sehingga saya mau menjawab dan saya berbagi kepada kalian semua ya, supaya kalian tercerahkan. Oh ternyata begini tuh yang saya alami, oh ternyata jalan keluarnya harus gini ya, gitu ya. Jadi biasa ini berbayar ya, saya kasih kalian gratis, tetapi ya harus diikuti, dilaksanakan, bukan hanya didengar. Dan kalau kalian tanya kenapa gelap, ya memang saya sengaja, bukan karena saya nggak edit ataupun apapun, tapi memang saya di sini tidak berfokus pada kartu tarot ya. Saya lagi di coaching, untuk kondisi saat ini coaching, jadi saya pakai suara aja tanpa gambar ya. Jadi jangan bertanya lagi kenapa gelap ya. Kalau nggak mau yang gelap-gelap, nanti besok atau lusa situasi dan kondisi baru kita reading lagi ya kartu tarot, dan itu memakai video bergambar ya. Oke. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu di coachingan hari ini ya, energi twin flame, di mana ada beberapa subscriber bertanya kepada saya ya. Kak Ica, saya nggak mampu ya dengan koneksi cinta yang begitu berat, begitu rumit ya. Ternyata saya lihat, oh ternyata dia twin flame ya. Memang seperti gitu untuk sahabat-sahabat semua. Kalau kamu terkoneksi dengan cinta twin flame agak begitu rumit. Kenapa? Karena bukan perjalanan cinta saja. Semesta mau membentukmu, dimana perjalanan twin flame adalah perjalanan spiritual, dimana kamu harus bisa lebih bijaksana, bisa lebih tegas, bisa lebih berserah ya. Tidak ada kemelekatan. Semesta mau mengajarkanmu untuk bisa tahu makna arti cinta sejati. Ya, dan maaf agak sedikit berisik, anak saya seperti biasa dia bermain ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Ya, jadi seperti gitu, agak berat. Kenapa? Karena kalau kamu tidak nyaman bersama, ini kan bicara koneksi jiwa ya. Kamu gak tertarik pada dirinya. Mungkin kamu berpikir bahwa saya masih bisa mendapatkan perempuan yang lebih seksi, lebih cantik, lebih kaya, atau laki-laki yang lebih ganteng, lebih mapan ya. Tapi bukan masalah ketampanan fisik ataupun apapun ya. Ini bicara jiwa, dimana jiwa kalian itu mencari pasangan jiwanya di dalam tubuh yang berbeda. Satu jiwa tetapi dalam tubuh yang berbeda, dia tarik menarik. Mungkin kalau kamu terkoneksi ya dengan twin flame, dengan soulmate atau karmic, kamu pada saat sudah move on ya move on aja, bisa melupakan dia. Tetapi dengan twin flame nggak bisa. Kamu serasa kayak rindu, kayak masih terngiang-ngiang. Dibawa sampai kapan kak itu supaya bisa sembuh? Ini bukan masalah sakit ya. Ada yang bilang gitu kan, saya mau move on dan sembuh dari bayang-bayang dia, nggak mau. Ini bukan penyakit, bukan seperti kemarin narsistik, no ya. Ini bicara jiwa. Itu anugerah dari semesta untuk dirimu, di mana kamu adalah manusia terpilih, manusia yang kuat, tapi kamu nggak paham itu.
Karena perjalanan twin flame itu adalah perjalanan spiritual, ada misi jiwa, yang mana dia mau membangkitkan dirimu untuk bisa menjadi orang yang up ya dalam hal spiritual, dan kamu bisa juga menjadi berkat buat orang lain dari pengalamanmu saat ini, dimana kamu akan bertumbuh menjadi jiwa yang murni untuk bisa juga mencerahkan atau bisa juga mengimplementasikan apa yang sudah kamu dapatkan ke manusia-manusia atau jiwa-jiwa yang ingin bertumbuh di hari esok ya. Jadi bagaimana supaya saya bisa tenang, saya nggak gerasa gerusu lagi, saya nggak terlalu kayak menyakitkan hati ya. Kamu harus tenang, itu kan cerminan dirimu, kayak cermin kan, kamu angkat tangan kiri, di sana itu sama diangkat tangan seserasi sesama, tetapi ternyata dia angkatnya tangan kanan. Coba kamu ke cermin ya, kamu angkat tangan kiri kamu, tapi di cermin dia juga angkat sama, tapi bukan tangan kiri, tangan kanan kan, betul tidak? Contohnya dia spiritual keagamaan ya, lebih keluar, agama itu kan luar, tapi kamu secara spiritual ke dalam, di mana lebih ke jiwa. Jadi ada perbedaan-perbedaan di mana sebenarnya sama. Cuman karena kalian ingin, kamu harus seperti saya, kamu harus seperti saya. Egonya masing-masing kan, karena mempunyai prinsip masing-masing, akhirnya nggak nyambung, nggak satu, akhirnya lelah. Padahal ya sudah, biarkan dia tumbuh dengan spiritualnya sendiri, dengan kehidupannya sendiri, kamu pun juga. Kenapa? Karena kamu tidak self love, karena kamu mau dia itu yang membahagiakanmu. Padahal di sini semesta mau menuntunmu untuk bisa membahagiakan dirimu sendiri. Kamu bahagia, dia akan bahagia. Kamu tenang, dia akan tenang. Kenapa kamu tidak bahagia dan kamu tidak tenang? Karena ya memang mungkin secara logika banyak hal yang tidak sesuai, entah mungkin dari agama, mungkin karena dari visi misi, keuangan, kasta, negara, tempat tinggal, dan lain-lain. Dimana semesta mau kamu cari jalan keluar, bukan lari dari permasalahan. Seakan-akan kamu tuh, udah deh kita putus aja. Padahal perjalanan spiritual bukan seperti gitu. Perjalanan spiritual itu mencari jawaban, mencari solusi dari permasalahanmu. Ya. Sampai kapan Kak? Sampai kapan koneksi ini terjadi? Saya sudah nggak kuat lagi ya, sampai seumur hidup. Ini bicara jiwa ya, bukan bicara sakit yang besok langsung diobati sembuh. No, ini bicara jiwa. Kalau jiwamu sudah mati ya, pada saat kamu mati gitu, itu pun jiwa nggak akan mati terus. Makanya ada reinkarnasi, di mana tubuhmu akan kembali ke tanah, jiwamu terangkat untuk bisa menjadi pribadi atau jiwa yang bertumbuh dengan jiwa yang baru pada saat kelahiran baru. Makanya kita biasa bilang ada reinkarnasi ya. Kalau jiwa twin flame ini kan ibaratkan kamu sudah tahu, kayaknya pernah saya ketemu orang ini, tapi di mana ya? Ternyata jiwa lamamu di kehidupan sebelumnya, yang mana kamu masih punya hutang loh ya, belum selesai misimu, kamu punya PR tuh belum selesai, makanya dipertemukan lagi di dunia ini bersama twin flame-mu. Kenapa? Karena kamu lari dari kenyataan, di masa lalu itu belum selesai. Kamu punya misi spiritual kan, saya bilang kan, spiritual ini belum kamu selesaikan. Ini bicara spiritual, bukan bicara antara kamu dengan dirinya, tetapi bicara jiwa antara dirimu dan Tuhan. Ya. Jadi kalau kamu tidak nyaman, ya cari solusi. Kalau kita bicara twin flame ya, cari solusi, bukan lari dari permasalahan. Ya, jadi seperti gitu. Caranya bagaimana supaya saya bisa tenang Kak? Ya, kamu harus tenang. Bagaimana caranya supaya kamu bisa tenang? Kamu harus tenang supaya dia tenang. Ini kan sebenarnya kayak macam begini ya, ada kontak batin yang mana pada saat dia sedih kamu bisa merasakan kesedihan, pada saat kamu tidak tenang dia nggak bisa tenang, dan pada saat kamu tidak tenang dia merasakan itu. Contohnya ya, kamu nggak tenang saat ini, aduh saya nggak tenang, saya sedih, saya merindukannya, dia tuh juga lagi merindukanmu gitu. Jadi caranya bagaimana supaya kamu tenang? Kamu bicara pada dalam hati kamu, sayang, saya ada di sini, saya baik-baik saja.
Ibaratkan kamu tuh menenangkan dirimu seolah-olah dia itu ada di hadapanmu gitu. Walaupun mungkin agak sedikit mungkin kalau dibilang nggak waras ya, tetapi memang seperti gitu. Kalau kita bicara jiwa nih kan nggak bisa terkoneksi dengan logika ya. Coba lihat penyakit gila itu ya, orang gila itu ya. Tapi ini bukan gila dalam artian penyakit ya, no ya. Jadi seperti gitu, kamu tenang, dia tenang, hatimu kan akan tenang ya. Jadi seperti gitu ya, kamu harus tenang, dia akan tenang dan kamu akan tenang. Seakan kamu tuh kembali dari diri kamu merasa bahwa kamu nggak tenang, kamu yang harus menenangkan dirimu dan akan tenang, dan akhirnya kamu akan tenang gitu. Kamu marah pada dirimu, kamu kecewa dengan hubungan ini, dia juga sama merasa marah, kecewa, dan akhirnya kamu tuh ibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga. Kenapa? Karena kamu sudah emosi, tambah lagi kekecewaan dari dirinya terhadap dirimu sendiri dan dirinya. Ya, kekecewaan terhadap dirimu sendiri, akhirnya kekecewaan terhadap dirinya, jadi kecewanya itu double-double. Ibaratkan udah jatuh tertimpa tangga. Bingung, mau lari salah, mau mundur, mau diam di tempat salah, mundur pun salah. Ya, kenapa? Karena semesta mau kamu itu menyelesaikan masalah ini loh, bukan lari. Ya, bukan lari dari masalah. Terus gimana kak kalau dia sudah mempunyai pasangan? Ya sudah, biarin aja kalau dia sudah punya pasangan. Kalau apa yang menjadi milikmu dia akan kembali padamu, tapi bukan kamu menjadi pelakor, bukan kamu jadi pebinor, no. Dia akan tumbuh secara spiritual. Entah dalam tanda kutip dia akan kembali padamu pada dalam tanda kutip bersatu ya. Kita kan nggak tahu jodoh kita kapan, sampai kapan ya. Itu misteri semesta. Makanya siapkan dirimu untuk bisa lebih mencintai dirimu supaya kamu tenang, bahagia, surrender. Ataukah bersatu dalam jiwa walaupun tidak terhubung atau tidak terkoneksi secara fisik ya, tidak menyatu secara fisik, tapi menyatu secara jiwa, bahwa kamu tahu bahwa keberadaannya ada di hatimu, dia lagi merindukanmu dan tidak bisa melupakanmu. Dimana kamu harus mencintai dirimu sendiri, self love. Selama kamu self love, yakinkan kamu akan ada penyatuan dalam tanda kutip bersatu dengan dia secara fisik maupun tidak. Dan kamu akan, energimu akan bagus. Dimana kalau seandainya koneksi kamu belum bersatu, belum berserah, belum mencintai diri sendiri, itu akan menyakitkan. Kamu pun menarik cinta-cinta lainnya, itu yang akan datang itu hanya menyakitkan dirimu. Makanya kebanyakan aku saya nggak bisa move on ya. Kenapa? Karena dirimu memancing energi negatif yang ada dalam dirimu, sehingga orang-orang negatif datang hanya untuk menyakitimu. Ya. Dan itu akan kamu bawa sampai perjalanan hidupmu. Jadi kalau ada yang bilang kapan koneksi ini selesai kak, no, ini kamu akan bawa sampai seumur hidupmu. Makanya ini perjalanan spiritual, perjalanan misi, dimana kamu harus ditempa untuk menjadi pribadi yang murni, untuk bisa tahu bahwa oh ternyata cinta sejati itu memang ada. Jadi jangan kamu takut sendiri. Kenapa? Dia selalu ada untukmu, di mana? Di jiwamu, di hatimu. Ya, ada yang menangis, aduh dia sudah menikah. Ya sudah, nggak apa-apa kalau dia sudah menikah. Kita nggak tahu ya jodoh kita itu sampai kapan. Makanya kalau kamu sekarang juga sudah menikah ya, sayangilah jodohmu. Apakah nanti kita jodoh ini sampai 2-3 tahun, kita nggak tahu ya. Entah cerai, entah meninggal ya. Jangan sampai ada penyesalan. Jadi nikmati hidupmu. Bahagiakan dirimu. Terkadang aduh saya gak bahagia dengan pasanganku, saya merindukan twin flame-ku. Terus kenapa kemarin kamu tidak berjuang dengan twin flame-mu? Ya, maaf agak berisik ya, anakku lagi di samping soalnya ya. Dan di situ ada pembelajaran ya, bahwa semesta mau mengajarkan kamu tuh lebih mendengarkan suara hati. Kenapa? Jiwamu, tekanan, mentalmu dibandingkan suara manusia. Tetapi terkadang kamu lebih mementingkan suara manusia. Oke, kamu mendapatkan reward ya. Tetapi apakah kamu bahagia dengan mendengarkan kata manusia? Kamu takut dijudge, kamu takut di ini, padahal itu hanya perasaanmu saja. Mereka mau menjudge apa itu terserah mereka, hak mereka. Kamu yang alami, kamu yang bahagia. Apakah dengan judge mereka itu kamu apa ya kalau dibilang merasa terkucilkan, karena ya itu kesiapan mental. Kalau kamu merasa bahwa kamu sudah siap secara fisik, lahir batin, mereka mau judge kamu apapun, kamu merasa ya ini hidup saya. Sudah, biarkan aja mereka mau menghakimi apa. Jadi kamu lebih dewasa. Nah itu perjalanan spiritualmu. Untuk
ada penyatuan dengan twin flame-mu. Untuk lebih mendengarkan hatimu, lebih membahagiakan dirimu. Yang bahagia dirimu bisa membuatmu bahagia kan adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ya. Jadi ciptakan kedamaian, ciptakan surga untuk dirimu sendiri. Dari apa? Pola pikirmu, dari tindakanmu, dari ucapanmu. Ya. Bukan hanya mendengar si A, si B, si C, padahal itu orang toksik, belum tentu hidupnya juga beres. Ini saya maaf, di sini saya bukan suruh kamu untuk membantah orang tua, ataupun mungkin egois, ataupun mungkin tidak taat pada peraturan agama dan lain-lain. Itu pilihan. Saya bicara jiwa, karena kalau bicara agama itu wadah, ya, aturan di dunia, ya. Kita punya ada hukum kan, hukum Tuhan, hukum alam, hukum di negara juga kita ada. Sekarang kita lebih mau mematuhi hukum buatan manusia atau hukum buatan semesta, Tuhan, hukum Tuhan. Tuhan itu nggak pernah bilang mau ribut, ya, mau sedih. Tuhan itu mau perdamaian. Apakah judge itu perdamaian? Ya, dan itu kamu lebih mendengarkan orang menjudge kamu dibandingkan lebih ke kata hati untuk mendapatkan kedamaian, benar kan? Ataukah saya yang salah? Makanya saya bilang nalar kamu itu jangan terlalu kamu kalau berhadapan dengan manusia jangan terlalu memakai empati. Kamu memakai empati itu, hatimu itu adalah antara kamu dengan Tuhanmu. Tetapi kalau dengan manusia harus seimbang antara hati dan logikamu dipakai juga. Terkadang kamu itu lebih mendominasikan hatimu seakan-akan menuhankan manusia. Kenapa? Karena kamu lebih memakai hatimu untuk lebih mendengarkan mereka, sensitif. Jadi ibaratkan kalau mereka salah, kamu juga salah. Pemahaman yang salah, kamu juga ikut salah. Makanya kebanyakan orang doktrin yang salah itu lewat dari orang-orang yang mengatasnamakan agama tetapi untuk kepentingan pribadi. Padahal agama itu tidak ada yang mengajarkan kalau dibilang mengajarkan keburukan loh. Cuman manusianya itu yang salah mendoktrin. Ya. Akhirnya kamu juga salah. Nah, ini kamu dibenarkan. Mau dibenarkan semesta dengan cara semesta supaya kamu tuh ternyata begini loh maksudnya. Ternyata sudah ada di ayat tetapi ternyata saya terjemahkan tuh lurus-lurus padahal maksudnya tuh kayak gini. Ya, jadi kamu tuh mau dibentuk menjadi pribadi yang lebih cerdas. Dengan apa? Dengan tempaan-tempaan ini. Dimana semua ini ada soal-soal kan, ibaratnya kalau kamu mau ujian, kamu mau lulus ya kamu belajar dulu dari soal-soal kisi-kisi atau apa. Setelah kamu ikut ujian, kamu jawab benar baru kamu bisa lulus. Nah, sama seperti perjalanan spiritual. Ada cobaan-cobaan yang harus kamu lewati, kamu harus mencari jawabannya, kamu harus mencari kalau dibilang setiap masalah itu harus diselesaikan. Setelah itu baru kamu tahu ternyata kehidupan tuh kayak gini toh, ada polanya toh. Saya bahagia di dunia ini ternyata. Jangan sampai sudah tua baru kamu menyanyiakan hidupmu. Ada beberapa yang memilih sudah Kak Ica, biar aja saya menderita di dunia ini. Ya itu pilihanmu, tapi sangat disayangkan kalau hidup yang sesingkat ini hanya untuk dipakai untuk tidak berbahagia atau hanya untuk penderitaan. Kamu tidak bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Pada saat kamu di penghakiman terakhir, semesta mau bertanya, kamu sudah berbuat apa di dunia? Oh, nggak ada semesta, nggak ada Tuhan, saya hanya menangis. Wah, sangat disayangkan ya, hanya bersedih. Karena apa? Pasrah pada kehidupan, pasrah kepada keadaan. Nah itu, kita terlepas dari bicara self love ya, mencintai diri sendiri. Kita sesuai tema kita, hubungan twin flame itu hubungan yang menyakitkan. Dimana ya kamu harus mencari solusinya. Selama kamu tidak mencari solusinya, ya hubungan itu menyakitkan sampai seumur hidupmu. Solusinya di diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri. Jangan mengharapkan orang si A, si B, si C itu datang untuk membahagiakanmu, mencintaimu. Mereka mencintaimu itu bonus. Tapi selebihnya kamu yang harus bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Kamu harus bisa lebih mencintai dirimu sendiri tanpa mengharapkan orang lain. Kamu takut kesepian, kamu takut sendiri. Ya.
Sehingga hidupmu ruwet. Kenapa? Karena ketergantungan sama orang lain. Padahal semesta mau, ini loh ada saya loh, ada malaikat, ada Tuhan yang melindungimu. Kenapa kamu merasa sendiri? Banyak ketakutan, kecemasan. Kenapa kita berorientasi pada ketakutan? Kenapa kita tidak berorientasi pada kebahagiaan? Makanya ketakutan itu terus datang. Karena apa? Kita mau menerima itu, kita memanggilnya dan mau menerima. Contohnya ya, kamu lebih tertarik nonton film horor. Kenapa dunia ini banyak film horor ya? Karena manusia lebih tertarik pada film horor, makanya mereka lebih mengangkat banyak film horor. Karena kan kita lihat pasaran kan, kalau bicara produser ataupun apa ya pokoknya yang rekaman-rekaman TV apa ya. Karena apa? Pasaran horor itu lebih apa? Padahal kita tidak berorientasi pada kenapa loh kita kepada roh jahat. Kenapa kita tidak berorientasi atau berpikir lebih ke roh baik, yaitu malaikat yang menolong kita. Jadi kita tuh takut, kita merasa takut. Padahal kamu tidak tahu bahwa di dunia ini ada roh jahat dan roh baik. Tapi orientasinya kejahatan, makanya hidup kamu tuh penuh dengan amarah, ketekanan, sakit hati. Karena apa? Di vibrasi bawah. Kalau kamu di vibrasi atas, kamu pasti kenapa saya harus takut? Saya tercukupi, Tuhan saya itu maha kaya, saya juga kaya. Ini kan tingkat kesadaran kita yang harus sadar. Kamu ini belum sadar, kondisinya ini belum sadar. Makanya mau disadarkan dengan apa? Dengan bencana-bencana atau masalah-masalah yang terjadi dalam hidupmu. Supaya kamu tuh sadar bahwa ini loh kamu nih yang sebenarnya. Kenapa harus takut? Ada Tuhan yang melindungimu. Ada malaikat yang menjagamu. Ya. Terlepas dari twin flame, ya itu salah satunya juga. Supaya kamu terbangkit secara spiritual. Tidak takut sendiri, lebih mencintai diri sendiri, menyayangi, ya, keluar dari siksaan batinmu sendiri, ya. Makanya kenapa kamu tidak bisa terkoneksi dengan orang lain? Kenapa Kak Ica saya selalu terkoneksi dengan twin flame? Saya sudah berusaha untuk up kepada orang lain, tapi malah hubungannya renggang, terus hubungannya juga kayak macam dingin. Ya karena kamu menarik itu, ya. Ibaratkan kamu itu tidak mencintai dirimu, sehingga bagaimana kamu tidak mencintai dirimu sendiri mau mencintai orang lain. Dia juga merasa bahwa ternyata cintamu yang kamu berikan untuk saya itu setengah-setengah. Itu yang dirasakan, sehingga dia juga membalasnya dengan memberikan cinta yang setengah untukmu. Ibaratkan kamu sakit ya, bagaimana kamu mau menyembuhkan orang kalau dirimu aja sakit, berdiri aja nggak mampu? Akan bukan menolong orang, tapi malah menambah orang lain itu sakit karena dirimu. Entah kamu entah kamu dijaga, ya, entah kamu ditopang, entah kamu atau virus memang menular ke mereka. Makanya kamu harus sembuh dulu, ya. Semesta mau kasih tahu cara yang benar untuk lebih mencintai diri sendiri, itu agar kamu bisa bahagia. Entah bahagia dengan diri sendiri, entah bahagia dengan twin flame-mu, entah bahagia dengan orang lain walaupun bukan twin flame. Entah kamu terkoneksi dengan soulmate. Kalau bicara terkoneksi dengan karmik itu beda lagi. Kalau perjalanan karmik, ya itu berarti ada sesuatu yang di masa lalu yang kamu punya hutang, yang harus kamu bayar saat ini. Dimana ya itu hubungan apa ya kalau dibilang antara, kalau kita bicara hutang itu mau dibebaskan hutangmu. Supaya kamu juga tahu, ternyata ini salah yang saya lakukan. Ada teguran kalau kita bicara karmik ya. Tapi kalau kita bicara soulmate, ya kamu akan mendapatkan cinta, ya cinta biasa aja, tetapi ya kamu bahagia juga. Ataupun mungkin kondisinya saya sendiri aja, saya senang dengan diriku sendiri. Itu pilihan juga. Ataupun saya mau berjuang dengan twin flameku. Saya mau berjuang sampai akhir hayatku menuju kebahagiaan sejati. Ya itu pilihanmu juga. Ya, karena hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah perjuangan. Yang mana harus kamu selesaikan misimu. Di mana kamu tidak berbahagia, jangan harap orang datang untuk membahagiakanmu. Orang akan datang menyanyiakanmu. Kenapa? Karena kamu bersinergi. Kamu yang memanggil itu. Ya, ibaratkan kamu mau uang, pasti kamu akan orientasinya kan pasti harus kerja untuk mendapatkan uang kan, dan uang itu akan muncul. Kenapa? Karena kita menginginkan dan ada action. Nah sama. Dalam cinta juga pun sama. Kita menginginkan cinta baru dengan hati yang tulus ya. Baik perlakuan dan ucapan kita lebih mencintai diri sendiri, dan akhirnya orang-orang yang baik, orang-orang yang happy, orang-orang yang bisa mencintaimu yang datang dalam hidupmu. Kenapa? Kamu memanggil, ibaratkan doa. Ya. Jadi seperti gitu ya untuk materi kita hari ini ya.
Dimana koneksi cinta twin flame memang agak berat, dimana itu memang perjalanan spiritual. Kamu harus ditempa ya untuk menjadi pribadi yang up, supaya bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain di masa depan. Dan kalau mau dibilang koneksi ini dibawa sampai kapan, dibawa sampai akhir hayatmu. Jadi kamu mau mau dibentuk untuk tumbuh secara dewasa dalam apa ya, kalau dibilang melatih mentalmu, fisikmu, dimana lebih ikhlas, lebih berserah kepada semesta, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan ya. Dan ya lebih bijaksana aja untuk menentukan arah langkah hidupmu menuju kebahagiaan, bukan hanya diam di tempat menunggu mujizat. Orang mujizat aja itu orang ada, kalau kita ya mujizat itu ibaratkan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka tiba-tiba ada, tapi ada action juga. Contoh kita menang lotre, kita pasti kan harus pergi beli lotrenya, bukan hanya langsung duduk tiba-tiba ada mujizat datang turun uang bermiliar-miliar. No, pasti ada action walaupun tindakannya sedikit. Nah itu ya, jadi semesta mau dalam hubungan twin flame ini lebih ke mencintai diri sendiri dulu. Kamu bisa mendapatkan cintamu, entah twin flame atau soulmate atau mencintai diri sendiri, itu dari apa yang kamu inginkan dalam hati. Pancinganmu apa? Terkadang kita bilang, ya kita bahagia, tapi kok hidup saya kok penuh dengan orang-orang yang tidak membuat saya bahagia ya. Ya itu berarti hatimu yang tidak memancing itu. Berarti walaupun mungkin mulutmu bahagia, senyum bibirmu menawan ya, terlalu lihat gembira sana sini ya, tetapi kalau hidupmu ruwet, berarti hatimu lagi nggak secerah casingmu. Jadi jangan kita nggak bisa kita kadang menipu manusia bisa, tapi kita nggak bisa menipu Tuhan. Semua dari hati. Jadi hatimu harus bersih untuk memancing energi positif, memancing cinta sejati datang dalam hidupmu. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya coachingkan untuk kamu, energi twin flame yang sangat memberatkan ya. Tetapi ingat, semesta ada untukmu, membantumu ya, melindungimu. Harus lebih up terhadap dirimu, mencintai diri sendiri, dan jangan mengharapkan siapapun. Kamu berharap pada Tuhan, kamu berharap pada semesta. Jangan berharap pada manusia, karena manusia juga punya kekurangan. Ya. Oke, itu yang bisa saya coachingkan. Semoga resonate dan bermanfaat, dan dilaksanakan juga dalam hidupmu, bukan hanya didengarkan ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan dan coachingan untukmu di hari mendatang. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.